Hai semua, Detektif Movie di sini. Kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Kiss Me at the Stroke of Midnight. Kisah seorang idol terkenal yang sangat populer di kalangan wanita, tetapi akhirnya jatuh cinta pada seorang gadis biasa, sampai cintanya terganggu oleh ketenaran idol tersebut. Lantas, bagaimana hubungan mereka? Mari kita bahas. Film ini dimulai dengan memperkenalkan kita pada Kate, seorang idol yang sudah pensiun tetapi masih cukup populer karena sekarang ia menjadi aktor. Semua gadis tergila-gila padanya dan berkumpul untuk menonton videonya. Tetapi ada satu gadis yang tidak terlihat tertarik, yaitu Anna, seorang pelajar muda yang lebih fokus pada studinya daripada menghabiskan waktu untuk menonton video. Selain itu, dia tampaknya menjadi anak yang teladan, bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia merawat adik perempuannya dan mengikuti rutinitas harian tanpa gangguan, seolah-olah dia seperti robot sempurna. Di sini, kita juga bertemu dengan Hikari, sahabat terbaiknya dan teman sekolahnya, yang memberitahunya bahwa Kate akan datang ke sekolahnya untuk syuting film dan ada kesempatan untuk menjadi figuran dalam film tersebut. Anna tidak berpikir terlalu lama dan menerima tawaran pekerjaan itu karena uangnya dapat membantunya. Hari syuting tiba dan Anna bertemu dengan Kate. Dia terkesan dengan senyuman Kate yang indah, tetapi tidak ada yang terjadi dan dia pergi begitu saja. Ketika dia berjalan-jalan di sekitar sekolah, dia melihat Kate melihat teman-temannya. Dia mencoba pergi dari sana tanpa Kate melihatnya. Namun sial, dia justru terjatuh dan ini menarik perhatian Kate. Kate terkesan dengan Anna dan memberinya suka. Anna kabur. Keesokan harinya, Anna ada di bioskop untuk menonton film. Kemudian dia bermain mesin boneka untuk mendapatkan satu untuk adiknya. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal dan kehilangan banyak uang. Di percobaan terakhirnya, seorang pria datang untuk membantunya dan berhasil mendapatkan boneka keluar. Saat Anna berbalik untuk berterima kasih pada pria itu, dia menyadari bahwa dia adalah Kate. Dia terkejut dan menyebabkan wanita lain yang ada di sana untuk melihat keberadaan Kate. Mereka mulai mengejarnya. Kate mengenali Anna dari film yang mereka syuting. Dia meraih tangan Anna dan mereka berdua lari untuk bersembunyi. Mereka berhasil meninggalkan para penggemar Kate dan Anna bertanya kepada Kate mengapa dia ada di sana. Dia mengatakan padanya bahwa dia pergi untuk melihat beberapa mainan. Anna menyadari bahwa Kate terobsesi dengan wanita, tetapi dia memberitahu Kate untuk tidak khawatir. Dia tidak akan memberitahu siapapun rahasianya. Anna pergi, tetapi sepatunya rusak. Kate menyadari ini. Anna tiba di bioskop dan senang karena Kate memegang tangannya. Kemudian Kate datang dan mereka mulai berbicara. Dia bertanya apakah dia suka film romantis dan Anna mengatakan bahwa dia tidak suka. Tetapi setelah berbicara lebih lanjut, dia menerima bahwa dia sebenarnya suka dan bermimpi memiliki romansa seperti di film. Karena sepatunya rusak, Kate menawarkan sepatunya pada Anna. Keesokan harinya di sekolah, Hikari terus membujuk Anna untuk jatuh cinta pada Akira. Di sini, kita bertemu dengan Akira, sahabat terbaik Anna yang diam-diam mencintainya, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya. Ketika pelajaran berlangsung, Kate datang dan mengganggu. Semua wanita berteriak dengan antusiasme, bahkan gurunya juga. Kate mendekati Anna dan memasang sepatu barunya ke kaki Anna. Kate mengatakan dia melakukannya seperti yang ada di film romantis. Anna merasa seperti sedang bermimpi. Kate pergi, tetapi Anna mengejarnya dan mengembalikan sepatu olahraganya. Kemudian, Kate menulis nomor telepon di tangan Anna. Dia memberitahunya untuk menelponnya segera. Beberapa saat kemudian,
Anna memutuskan untuk menelpon Kate, tetapi panggilannya tidak berhasil. Jadi, dia berpikir bahwa Kate hanya bermain-main dengannya dan dia marah. Dia menghapus nomor telepon itu dari tangannya dan merasa sedih. Keesokan harinya, Kate sedang bekerja dalam film. Dari kejauhan, Kate kebetulan melihat Anna. 85 cm になった? Dia bertanya mengapa Anna tidak menelponnya. Dan Anna mengatakan bahwa dia menelponnya, tetapi panggilan itu gagal. Kate mulai tertawa. Anna menyadari bahwa dia memberinya nomor yang salah. Tapi kini dia memberinya nomor yang benar. Namun, Anna mengambil ponsel dari tangannya dan pergi. Dia berpikir bahwa Kate hanya bermain-main dengannya. Kate mengejarnya dan memberinya ciuman. Dia memberitahunya bahwa dia tertarik padanya dan ingin tahu namanya. Anna memberitahu namanya dan Kate menggunakan kesempatan itu untuk mengundangnya kencan. Anna menerimanya. Kemudian di rumah, Anna mencari pakaian terbaik untuk dipakai saat kencan. Namun tiba-tiba Akira datang dan mengejutkan Anna. Dia menyembunyikan semua pakaian miliknya, tapi Akira sudah melihat semuanya. Anna merasa sangat malu. Kemudian Kate mampir ke rumah Anna. Kate mengatakan akan mampir ke apartemennya. Anna terkesan dengan apartemen Kate karena sangat mewah. Di sana, mereka mulai ngobrol, makan, dan nonton film romantis. Kate tertidur di tengah film dan bersandar di bahu Anna. Dia ingin menyentuh rambutnya, tapi Kate terbangun. Kate hendak menciumnya, dan tiba-tiba manajer Kate datang yang membuat Kate menggagalkan aksinya. Manajer bertanya siapa wanita itu. Kate memberitahu manajer bahwa Anna adalah pacarnya. Manajer dan Anna bingung. Anna pergi meninggalkan apartemen. Manajer memberitahu Kate bahwa hubungannya dapat mempengaruhi citra publiknya dan merusak karirnya, tetapi Kate menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Keesokan harinya, kita melihatnya Anna yang sedang bekerja di toko bunga. Dia membantu temannya Akira. Kemudian, ada pesanan bunga melalui telepon. Bunga tersebut diberikan kepada Anna untuk dikirim. Anna mengirimnya ke lokasi syuting di mana Kate sedang syuting film romantis. Anna tetap menonton pembuatan film, tetapi adegan ciuman antara Kate dan gadis lain muncul, sehingga Anna menitikkan air mata dan pergi. Kate memperhatikan bahwa Anna telah pergi, jadi dia berlari untuk menyusulnya. Kemudian, Kate membawanya ke tempat pribadi. Kate bertanya apakah dia merasa cemburu atas ciuman itu, dan Anna mengatakan tidak. Tapi Anna mengatakan kepadanya bahwa dia ingin ciuman pertamanya menjadi miliknya. Dan tiba-tiba Kate mencium Anna di hidung. Anna merasa sangat senang. Di waktu yang sama, ada seorang wanita bernama Shu. Beberapa saat kemudian, Kate berbicara dengan Anna untuk mengajaknya kencan. Tapi Anna mengatakan tidak bisa karena ini adalah hari ulang tahun sahabatnya dan mereka sedang mengadakan pesta. Itu adalah hari ulang tahun Akira dan dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Secara mengejutkan, ternyata Kate juga muncul di pesta ulang tahun Akira. Hal itu malah membuat ketegangan antara Akira dan Kate. Akira nampak tidak suka dengan kedatangan Kate. Ketika Anna berjalan pergi, Akira mengatakan kepada Kate untuk tidak mempermainkan perasaan Anna karena dia sangat mencintainya. Akira juga memperingatkan bahwa dia selalu jatuh cinta dengan Anna. Jadi, dia akan terus berusaha untuk memenangkan hatinya. Kemudian pesta berakhir. Anna dan Kate pulang dari rumah Akira. Anna memberitahu Kate bahwa dia berharap untuk segera bertemu dengannya, tapi kali ini hanya mereka berdua. Keesokan harinya, Anna mengunjungi apartemennya. Dia terkejut karena Kate baru saja keluar dari kamar mandi. Anna menjadi gugup. Mereka berbicara sambil mengeringkan rambut Kate.
Anna memberitahunya bahwa dia harus berhenti belajar piano karena biayanya mahal. Tetapi Kate memiliki piano di rumahnya, jadi dia menawarkan piano itu kepada Anna dan memberinya kunci apartemennya agar Anna bisa datang kapan saja untuk berlatih. Anna mengetahui bahwa wanita yang mencium Kate di film sebenarnya adalah mantan pacarnya. Pada malam hari, mantan pacar Kate datang ke apartemennya di saat yang sama ketika Anna ingin memberi kejutan padanya. Anna menggunakan kunci apartemen yang diberikan Kate untuk masuk, dan dia melihat Kate sedang mencium mantan pacarnya. Dengan hati yang campur aduk, Anna pergi dan Kate mengejarnya untuk menjelaskan situasi. Tetapi Anna sangat sedih. Dia mengatakan bahwa dia bodoh karena berpikir seseorang seperti Kate akan memiliki hubungan serius dengan seseorang seperti dirinya. Setelah berdebat, Anna pergi. Kate kembali ke apartemennya, di mana mantan pacarnya berada, dan dia mengatakan padanya untuk pergi. Namun Shu mengatakan dirinya masih belum bisa melupakannya. Anna sangat sedih di rumahnya dan Akira mencoba menghiburnya. Akira akhirnya mengungkapkan perasaan pada Anna, tetapi Anna kaget. Keesokan harinya, tiba-tiba Shu mendatangi Anna. Shu meminta Anna untuk meninggalkan Kate dan mengatakan bahwa dia akan kembali padanya. Anna setuju dan mengatakan bahwa dia tidak bisa bersaing dengan kecantikan Shu. Shu merasa tersentuh oleh kata-kata Anna dan mengaku bahwa Kate menolaknya setelah menciumnya malam itu. Anna merasa sedih dan pergi ke rumah Akira, di mana dia mengetahui bahwa dia tidak merasakan hal yang sama untuknya. Sekali lagi, Akira menembaknya, dan dia juga memberitahu Anna bahwa dia selalu mencintainya. Anna kembali ke rumahnya dan pada malam hari dia menerima kunjungan dari Kate yang mencoba menjelaskan perasaan padanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan Shu dan sebenarnya jatuh cinta pada Anna. Kate mengungkapkan bahwa sejak hari pertama dia melihatnya, dia sudah mencintainya. Anna akhirnya memaafkannya sehingga mereka kembali berpacaran. Beberapa hari kemudian, Kate menyewa taman hiburan seluruhnya untuk Anna, karena jika tidak, mereka tidak akan bisa bersenang-senang. Mereka berdua menikmati waktu yang mereka punya. Kate meminta Anna untuk menutup matanya dan dia perlahan mendekatinya. Meskipun Anna berpikir dia akan mencium Anna, Kate sebenarnya hanya memasangkan kalung pada Anna. Hubungan mereka semakin baik dan mereka semakin jatuh cinta, tetapi tidak semuanya bisa menjadi sempurna. Pada hari ulang tahun Anna, pers mulai menyebarkan rumor bahwa Kate berkencan dengan wanita yang lebih muda darinya. Semua media menyerangnya. Anna menyadari bahwa dia memiliki banyak panggilan tak terjawab dari Kate. Jadi, dia menanyainya tentang apa yang terjadi. Kate mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Kemudian, Kate sedang berbicara dengan manajernya. Manajer memberitahunya bahwa dia harus tampil di depan pers dan mengatakan bahwa Anna hanyalah temannya. Namun, Kate tidak nyaman dengan situasi ini. Dia mengaku pada manajernya bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasakan cinta dengan begitu intens. Manajer Kate mengunjungi Anna dan dengan baik hati memintanya untuk menjauh dari Kate. Dia memberitahunya bahwa jika tidak, karir profesionalnya bisa berakhir. Manajer juga menceritakan masa lalu Kate, di mana dia berhenti bernyanyi karena masalah suara dan menjalani operasi. Tetapi, dia menyembunyikan ini dari semua orang, termasuk teman-temannya di band. Anna memutuskan untuk menjauh dari Kate demi kebaikan keduanya. Dia berterima kasih kepada Kate karena telah menjadi cinta pertamanya. Kate memberikan konferensi pers dan meminta maaf karena menyebabkan masalah dan kesalahpahaman. Dia mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan Anna, tetapi demi kebaikan keduanya, mereka telah mengakhiri hubungan itu dan tidak akan terjadi lagi.
Anna sangat sedih, tetapi Akira mencoba membuatnya bahagia dengan mengenang momen mereka bersama. 3 tahun berlalu, Cade telah sukses sebagai aktor dan menerima penghargaan. Dia mengadakan pesta dengan teman-temannya untuk merayakan kesuksesannya. Di sisi lain, Anna sekarang menjadi pianis yang sangat baik. Akira memberi Anna tiket bioskop dan mengundangnya untuk menonton bersama. Namun, dia juga mengirim surat untuk Cade dengan tiket bioskop, memintanya untuk bertemu dengan Anna lagi. Di surat tersebut, Anna mengatakan bahwa dia tidak pernah melupakan Cade dan selalu bangga atas pencapaiannya. Surat tersebut diterima oleh manajer Cade, dan meskipun awalnya dia ragu untuk memberikannya pada Cade, dia akhirnya melakukannya. Cade memutuskan untuk pergi ke bioskop. 楓様、突然のお手紙。いつかの誕生日のお礼を。Cade mengira Anna tidak akan datang, tapi dia tiba. Dia melihat Anna. Cade memberinya beberapa sepatu seperti dalam film. 誕生日 Dan mereka berdua sangat bahagia. Mereka mulai berkencan lagi dan film ini berakhir di sini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Serta subscribe jika Anda ingin menonton video-video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.